Amerika Serikat kini berada di posisi pertama yang mencatatkan jumlah kematian tertinggi akibat COVID-19. Virus ganas tersebut sekaligus meluluhlantahkan sektor formal negeri Paman Sam, sehingga terjadilah badai PHK yang mengancam Amerika ke jurang resesi. Selengkapnya saya akan ulas dalam Amerika Sudah Corona Tertimpa Resesi. Dan juga Asosiasi Bisnis dan Ekonomi Amerika Serikat (NABE) baru saja merilis hasil surveinya bahwa perekonomian Amerika Serikat diproyeksikan akan masuk dalam status resesi. Amerika juga disebut akan tetap terkontraksi lebih dalam selama semester 1 2020 diakibatkan mewabahnya COVID-19 di negara tersebut. Dengan adanya pembatasan aktivitas ekonomi yang sangat ketat, pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan akan jatuh ke level 2,4% pada kuartal pertama tahun ini. Sementara pada kuartal kedua proyeksinya malah lebih dalam, yakni akan ada penurunan hingga 26,5% PDB Amerika. Kondisi penutupan massal bisnis ini di berbagai sektor juga menjadi pukulan terbesar bagi pasar tenaga kerja Amerika. Bahkan atas hal ini tingkat pengangguran Amerika juga diproyeksikan melejit menjadi 12% pada pertengahan tahun nanti. Yang diawali dengan 4,58 juta penduduk Amerika Serikat akan kehilangan pekerjaannya pada kuartal 2 2020. Tingginya angka PHK juga akan menyeret tingkat pengeluaran yang menjadi bagian terbesar dari roda penarik ekonomi Amerika Serikat. Konsumsi masyarakat mencatatkan kontribusinya sebesar 70% dari total pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Nah, walaupun di kondisi demikian, perekonomian negeri Paman Sam tersebut juga akan diproyeksikan melambung pada pertengahan kedua 2020 dengan pertumbuhan ekonomi di level 6% pada akhir tahun nanti. Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, COVID-19 sebagai lembaga dan juga karena COVID-19 sebagai lembaga internasional keuangan IMF melihat bahwa Amerika Serikat masih berada di posisi pertama PDB dunia. Amerika juga dianggap sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia dengan PDB mencapai 22,32 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal 4 2019. Setelah Amerika juga diikuti Jepang dan juga Jerman yang menduduki status negara dengan PDB yang tinggi. AIU juga turut meramal perekonomian global bahwa diproyeksi akan terkontraksi 2,2% pada 2020. Padahal sebelumnya AIU memperkirakan PDB global akan tumbuh 2,3%. Dan atas hal ini, AIU memproyeksikan ekonomi Amerika Serikat akan terkontraksi begitu 2,8% pada tahun ini. Dan juga dengan berbagai proyeksi dari ekonom serta lembaga keuangan global, apakah Amerika akan benar-benar mengalami resesi? Mari kita lihat dulu bagaimana chart ini begitu yang dirilis oleh Trading Ekonomi. Memang terlihat di sini Amerika sendiri di kuartal 4 2019 berada di 2,1 PDB begitu, dan juga dikhawatirkan juga akan di kuartal 1 2020 dan kuartal 2 2020 ini akan terjadi resesi begitu karena penurunan yang signifikan. Dan resesi sendiri dapat diartikan sebagai periode jatuhnya aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh sektor ekonomi dan berlangsung selama lebih dari beberapa bulan. Resesi biasanya diakui setelah 2 kuartal berturut-turut suatu negara mengalami penurunan ekonomi sebagaimana tercermin oleh PDB dengan bersama dengan indikator begitu, indikator bulanan. Penurunan tersebut biasanya menyerang 5 indikator ekonomi, yakni PDB real, pendapatan pekerjaan, manufaktur, serta penjualan retail. Lalu memang Amerika saat ini mengutip data dari Trading Economist ini memang dilihat pertumbuhannya stagnan begitu, dilihat dari kuartal 4 memang hanya 2,1 dari PDB ini. Dan juga hal ini juga ditegaskan oleh tim Morgan Stanley yang memperkirakan PDB akan turun 2,4% pada kuartal pertama tahun ini, tetapi akan pulih pada kuartal ketiga di 2020. Secara keseluruhan, proyeksi ekonomi Amerika berkontraksi 2,3% pada kuartal 4 2020 dan menjadikan pertumbuhan global setahun penuh turun menjadi 0,3%. Dan juga di sisi lain, JP Morgan juga mengatakan bahwa PDB Amerika akan menyusut 14% pada periode April hingga Juni. Dan Goldman Sachs Group melihat penurunan 24% atas hal ini, seraya Bloomberg Economics juga memprediksi akan terjadi penurunan 9% terhadap PDB Amerika Serikat. Dan juga tim riset CNBC Indonesia juga mencoba memaparkan tanda-tanda yang muncul sebagai pertanda Amerika akan masuk ke jurang resesi. Yang pertama adalah indikator dari S&P 500. S&P 500 ini dapat diartikan sebagai indeks pasar saham yang mengukur kinerja saham 500 perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Saham Amerika Serikat.
S&P 500 ini menjadi salah satu indeks ekuitas yang paling umum diikuti dan banyak menganggapnya sebagai salah satu representasi terbaik dari pasar saham Amerika Serikat. Dan juga bila kita melihat grafiknya di sini terlihat S&P 500 juga turun begitu trennya di Maret akhir dan juga hingga April ini juga masih terlihat kenaikannya pun tidak signifikan. Bila melihat data indeks S&P 500 juga sudah anjlok 13,65%. Dan juga walau sudah berusaha menguat, tetap saja dalam waktu kurang dari 3 bulan begitu S&P 500 juga anjlok secara signifikan. Dan indikator ini juga dapat diartikan sebagai tanda bahwa ekonomi Amerika Serikat dalam keterpurukan. Yang kedua yakni datang dari inversi kurva imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat tenor panjang dan juga tenor pendek. Dalam hal ini seharusnya obligasi pemerintah bertenor panjang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi. Namun nyatanya adanya kecemasan dalam jangka pendek membuat surat utang pemerintah bertenor pendek mengalami tekanan jual yang masif sehingga imbal hasilnya naik secara signifikan. Dan tanda selanjutnya yakni angka Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Amerika yang berada di level 48,5 pada bulan Maret 2020. Pada level di bawah 50 dapat diindikasikan pula sektor tersebut mengalami kontraksi. Dan hal ini juga tak lain karena banyak orang diminta untuk work from home atau bekerja dari rumah sehingga banyak pabrik tidak beroperasi atau bahkan beroperasi dengan kapasitas rendah. Dan kondisi ini pula menjadikan terganggunya rantai pasok dan sektor manufaktur berjalan lambat. Tanda selanjutnya yakni gelombang PHK begitu yang terjadi di Amerika Serikat. Seringkali resesi juga diidentikan dengan banyaknya pengangguran dan pada kondisi ini jumlah klaim begitu untuk di Amerika Serikat secara mingguan yang berakhir pada Maret 2020 mencapai 6,6 juta orang. Ditaksir pula angka ini akan menembus 15,5 juta orang. Tanda terakhir, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ikut turun tangan guna menangani tingkat pengangguran yang tinggi di Amerika Serikat. Dan dalam hal ini, The Fed juga berusaha melakukan pelonggaran moneter guna menjaga stabilitas ekonomi di negeri paman saham tersebut. Dan juga selanjutnya guna menyelamatkan kondisi perekonomian yang jatuh cukup signifikan, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan beberapa kebijakan guna bertahan dari serangan wabah COVID-19 ini. Yang pertama adalah Amerika Serikat gelontorkan stimulus terbesar sepanjang sejarah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani rancangan undang-undang stimulus 2,2 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 35.000 triliun rupiah. Di sini Donald Trump juga menjelaskan bahwa stimulus ini nantinya akan ditujukan guna membantu sektor industri UMKM dan para buruh dalam menghadapi krisis ekonomi. Yang kedua adalah The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga acuannya atau Federal Funds Rate sebesar 100 basis point atau menjadi 0,25%. Suku bunga tersebut menjadi suku bunga acuan terendah sejak tahun 2015. Dan yang terakhir The Fed juga mengaktifkan kembali program pembelian aset kuantitatif easing senilai 700 miliar dolar Amerika Serikat. Dan juga dengan segala jurus itu tersebut, melalui serangkaian kebijakan, Amerika Serikat juga berusaha pulih dengan cepat begitu dari keterpurukan ekonomi yang hinggap atas serangan COVID-19.